sengaja memanfaatkan situasi ini. Penahanan kita harus digelar, hasil gelarnya apa. Kalau memang harus untuk ditahan, kita tahan. Kalau tidak ditahan. Ada yang kasih bang ya? Ada yang kasih judul seorang ulama malah terkena kan habis ceramah. Ada yang seperti itu, perlu diklarifikasi kembali. Assalamualaikum Sobat Islam. Penetapan Gus Idris jadi tersangka cukup membuat orang bertanya seperti apa kelanjutannya ke depan. Gus Idris yang telah ditetapkan Polres Malang kini yakin dan percaya bahwa dirinya akan lolos dari penahanan dengan berbekal permintaan maaf dirinya untuk warga NU sudah mendapatkan atensi yang luar biasa dari Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar. Penantian proses gelar perkara yang rencananya akan segera diselenggarakan oleh Polres Malang mudah-mudahan tidak jadi sia-sia dan atau agenda formalitas saja. Karena sejatinya permintaan maaf antara personal di sini Gus Idris sebagai tersangka dan LTNU sebagai pelapor tidak ada sangkut pautnya dengan proses yang sedang berjalan. Meskipun pelapor dan terlapor sudah ada mediasi, tapi ini bukan akhir dari segalanya karena masih ada ormas lain yang belum tersentuh. Lantas bagaimana dengan 5 ormas lain yang juga ikut membuat pelaporan video hoak milik Gus Idris, dan apakah Gus Idris akan terbebas dari penahanan? Selengkapnya mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kelanjutan kasus video hoak yang membawa nama Gus Idris hingga jadi tersangka kini makin panas bergulir. Seperti apa akhir dari masalah ini? Gus Idris yang sampai saat ini masih tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah yang menimpa dirinya. Seperti terlihat dalam channel miliknya, Gus Idris dan tim masih seperti biasa melanjutkan kegiatan seperti gerebek dukun santet dan juga yang lainnya. Seperti sudah diketahui, Gus Idris ditetapkan sebagai tersangka terkait video dirinya dan ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Juni dan Selasa siang diperiksa sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Malang. Kita harus digelar, hasil gelarnya apa. Kalau memang harus untuk ditahan, kita tahan. Kalau tidak ditahan. Menurutnya untuk penahanan akan menunggu keputusan selanjutnya. Kalau harus ditahan akan ditahan, tetapi kalau tidak maka tidak akan ditahan, ungkap AKBP Raden Bagus Wibisono. Sementara menurut Julham Mubarok, pelapor dari LTNU mengatakan bahwa dirinya menghadiri pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik dan sempat tersiar adanya video permintaan maaf dari Gus Idris dan intinya NU memaafkan. Namun untuk kasus hukumnya diserahkan kepada Polres Malang. Selama ini Gus Idris Al-Marbawi sendiri dinilai kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik saat dipanggil untuk diperiksa dan terkait ditahan apa tidak akan menunggu gelar perkara yang akan dilakukan oleh pihak Satreskrim Polres Malang. Sementara itu Gus Idris yakin penggugat akan mencabut laporannya. Pasalnya selain sudah meminta maaf pelapor dan terlapor sesama warga NU. Berjanji kepada saya, hari ini dia akan mencabut laporan itu. Ya saya husnuzon aja, mungkin beliau saat ini sakit atau apa. Ya masalah konten YouTube. Intinya di situ kita nggak pernah mengeluarkan statement bahwa di konten tersebut kan tertembak ataupun seperti bahkan atau apalah, kita nggak pernah mengeluarkan statement itu. Cuman ada beberapa pihak yang sengaja manfaatkan situasi ini untuk Menurut Gus Idris yakin bahwa beliau pihak pelapor berjanji kepada saya akan mencabut laporan itu dan itu adalah masalah konten YouTube yang dimana ada pihak yang menyatakan terkait dirinya seolah itu benar adanya padahal itu hanyalah sebuah konten YouTube berseri miliknya sehingga harus diklarifikasi kembali. Harapan bisa menjadi tahanan kota juga terbersit di benaknya dan selama ini pihak kepolisian sudah sesuai dalam memeriksa dirinya. Sementara Gus Idris mengaku itu hanyalah konten fiktif yang dibuat untuk kebutuhan konten YouTube belaka.
Semoga masalah Gus Idris akan cepat selesai dengan sebaik-baiknya dan menjadi pembelajaran untuk semua terkait video yang dibuat di YouTube agar menjadi perhatian, khususnya tayangan konten para tokoh praktisi pembasmi dukun santet seperti beliau Gus Idris agar tidak terjadi lagi kasus seperti demikian. Berjanji kepada saya, ya hari ini beliau akan mencabut laporan itu. Ya saya husnuzon aja, cuman ada beberapa pihak yang sengaja manfaatkan situasi ini. Untuk penahanan kita harus digelar, hasil gelarnya apa. Kalau memang untuk ditahan, kita tahan. Kalau tidak ditahan. Ada yang kasih bang ya, ada yang kasih judul seorang ulama malang terkena kan habis ceramah. Nah, itu. Ada yang seperti itu perlu diklarifikasi kembali. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.